Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari Fatmawati, NIM 1902 10 20 40 75 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum pencemaran air. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh larutan deterjen terhadap ikan. 2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan pada praktikum ini: 1. Air secukupnya, gelas ukur 250 ml, 2 buah sendok, stopwatch, bubuk deterjen, 7 ekor ikan nila, label secukupnya, dan 7 gelas plastik. Dari label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% sebagai label kontrol. Prosedur pada praktikum ini adalah: yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua adalah meletakkan 250 ml air kepada gelas ukur. Masukkan 125 ml air kepada gelas berlabel 0%. Masukkan 1 gram bubuk deterjen ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan 125 ml air kepada gelas ukur. Kemudian letakkan 125 ml air kepada gelas berlabel 100%. Kemudian masukkan 125 ml air kepada larutan deterjen 100%. Lalu masukkan 125 ml air kepada gelas berlabel 50%. Tambahkan 125 ml air pada larutan deterjen 50%. Lalu masukkan ke dalam gelas berlabel 25% sebanyak 125 ml air. Tambahkan lagi air 125 ml ke dalam larutan 25%. Lalu masukkan lagi air sebanyak 125 ml air ke dalam gelas berlabel 12,5%.
Tambahkan lagi 125 ml air ke dalam larutan deterjen 12,5%. Masukkan 125 ml air kepada gelas berlabel 6,25% sebanyak 125 ml. Tambahkan lagi 125 ml air ke dalam larutan deterjen 6,25%. Masukkan 125 ml air ke dalam gelas berlabel 3,1%. Langkah selanjutnya adalah masukkan ikan nila ke dalam gelas yang pertama berlabel 100%. Kedua, gelas berlabel 50%. Ketiga, gelas yang berlabel 25%. Keempat, gelas berlabel 6,2. Selanjutnya, keempat, masukkan ke dalam gelas yang berlabel 12,5%. Kelima, masukkan ke dalam gelas berlabel 6,25%. Keenam, masukkan ke dalam gelas berlabel 3,1%. Dan yang terakhir, masukkan ikan ke dalam gelas berlabel 0%. Kemudian kita amati perkembangan ikan pada menit ke 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Pada menit ke 10, kondisi ikan pada label 100%, masih hidup, namun pergerakannya sudah sangat lambat. Pada gelas yang berlabel 50%, ikan masih hidup dan masih aktif. Pada gelas berlabel 25% juga masih sangat aktif. Pada label 12,5%, ikan juga masih sangat aktif. Pada gelas berlabel 6,25%, kondisi ikan juga masih sangat aktif. Pada gelas berlabel 3,1%, ikan juga masih sangat aktif. Dan pada label 0%, ikan masih sangat segar dan masih sangat aktif. Pada menit ke-40, gelas yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%, ikan sudah dalam keadaan mati. Dan pada gelas berlabel 0%, ikan masih sangat segar dan masih sangat aktif. Pada menit ke-20, keadaan ikan dalam gelas berlabel 100%, 50%, 25%, dan 12,5% sudah mati. Pada gelas berlabel 6,25%,
ikan masih hidup, namun pergerakannya sudah mulai melambat. Begitupun pada gelas berlabel 3,1%, pergerakan ikan juga mulai melambat. Pada gelas berlabel 0%, ikan masih sangat aktif. Pada menit ke-30, gelas berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1% keadaan ikan sudah pada mati. Sedangkan pada gelas berlabel 0%, ikan masih sangat segar dan masih sangat aktif. Pada menit ke-40, gelas yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%, ikan sudah dalam keadaan mati. Dan pada gelas berlabel 0%, ikan masih sangat segar dan masih sangat aktif. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.